Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kita melanjutkan gambaran Yesus sebagai gembala. Hal ini terjadi dalam musim dingin, dan pemandangannya adalah Serambi Salomo di sisi timur Bait Suci dalam perayaan pentabisan atau Hanukkah. Perayaan ini adalah peringatan pentabisan Bait Suci oleh Yudas Makabeus pada bulan Desember tahun 1165 sebelum Masehi, setelah dinodai oleh Raja Suria Antiochus Epiphanes. Pesta ini adalah tindakan pembebasan besar terakhir yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, kita diberitahu bahwa Yesus sedang berjalan di area Bait Suci di Serambi Salomo. Sekali lagi Yesus ditanyai secara langsung tentang identitas aslinya. "Jika engkau benar-benar Mesias, beritahulah kepada kami dengan kata-kata yang sederhana." Pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka telah memahami makna di balik banyak hal yang Yesus katakan dan lakukan. Di sisi lain, pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab begitu saja dengan ya atau tidak, karena banyaknya gagasan dan harapan yang berbeda tentang Mesias yang ada pada saat itu. Dan tentu saja tidak satu pun dari mereka yang punya pemikiran yang sesuai dengan Mesias yang melekat pada diri Yesus. Saudara-saudari, sekali lagi Yesus berkata kepada mereka bahwa Ia telah menyampaikan kepada mereka tentang dirinya, tetapi mereka menolak untuk percaya. Pernyataan sebelumnya memperjelas bahwa Yesus berbicara sebagai pribadi satu dalam menjalankan misi dari Tuhan. Mungkin Yesus tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, kecuali wanita Samaria. Tetapi seharusnya sudah jelas baik dari pernyataannya atau dari bukti seluruh jalan hidupnya, termasuk tanda-tanda yang telah Ia berikan. Semua jelas dilakukan dalam hidupnya. Pekerjaan yang telah Yesus lakukan adalah kesaksian yang konsisten tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Tetapi kamu menolak untuk percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Saudara-saudari, kemudian Yesus menunjukkan ciri-ciri domba atau pengikut sejati. Para domba mendengarkan suara Yesus. Yesus mengenal dan mengetahui mereka. Mereka mengikuti Yesus. Mendengar dalam Injil berarti mau mendengarkan, mau mengerti, untuk mengikuti sepenuhnya ke dalam pemikiran Yesus sendiri, untuk melaksanakan apa yang didengar. Kepada murid-murid ini Yesus memberikan hidup yang kekal. Keamanan domba ada dalam kuasa gembala, dan tidak ada yang akan merebut mereka dari tangannya. Dan itu karena mereka telah diberikan kepadanya oleh Bapa yang kekuatannya lebih besar dari musuh manapun. Akhirnya dalam jawaban yang jelas dan tegas atas tantangan awal mereka, Yesus memberitahu penanya, "Bapa dan Aku adalah satu." Kuasa yang dimiliki anak sama dengan kuasa Bapa. Bapa dan Putra dengan Roh Kudus adalah satu dalam esensi atau kodrat, tetapi berbeda sebagai pribadi.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.